Hai guys, so kali ini gue akan ngebahas episode keempat, yaitu mengenai latihan-latihan apa aja yang mesti kalian lakuin. So jadi contohnya kalau kok jadi belibet ya. Anyways, kalau misalnya kalian ke gym nih, terus kalian baru bingung gak lo datang, terus kayak alatnya banyak banget, terus ada dari kiri ke kanan semua 180 derajat, semua alat semua, kan bingung pasti kan. Nah ini gua istilahnya kasih tau lah, dari 14 tahun latihan gua yang menurut gua sangat-sangat cukup efektif dalam memberikan perubahan, baik dalam memberikan otot, nurunin berat badan, bakar kalori, segala macam. Ini sangat-sangat efektif banget lah. Terus juga kalau kemarin kan kita udah ngomongin episode 3 mengenai gimana cara turun berat badan. Nah, kalau kalian ngelakuin ini dengan cara yang benar, otomatis pembakaran kalori juga banyak gitu. Oke? So, jadi ada 6 gerakan basic yang kalian perlu lakuin. Ini udah bisa dibilang dasar banget, super dasar. Kalian mau bodybuilding kayak, mau powerlifting kayak, mau weightlifting, mau apalah segala macam olahraga segala macam. Ini bisa dibilang basic strength training. Oke? Yang pertama udah pasti adalah squat. Terus kedua adalah deadlift. Ketiga adalah bench press. Keempat adalah overhead press. Kelima pull up atau pull down, gerakan vertical pull, tarik dari atas, dan gerakan rowing. Oke? Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa 6 gerakan ini? Karena gini, 6 gerakan ini adalah gerakan compound. Gerakan compound itu artinya apa? Melibatkan lebih dari satu otot. Nah, kalau kita bisa melakukan mengeksekusi gerakan ini dengan benar dan tahu cara mengaktifasi otot-otot pendukungnya, itu sebenarnya bukan cuma satu atau bahkan 2 otot yang terlibat, bisa dibilang sebenarnya sudah full body. Contoh, misalkan seperti squat. Memang sih squat dikenal dengan gerakan latihan kaki. But then again, kalau lu taruh barbel di sini, barbel di sini, dan lu tidak kontraksi otot lu, dan lu cuma lemes aja gitu, apakah bisa ngangkat? Nggak bisa kan? Otomatis Anda harus kencengin otot badan atau upper body Anda harus dikontraksiin. Jadi buat nahan. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak otot punggung, otot perut itu udah dipakai buat nahan. Otomatis udah hampir satu full body, sama dengan seperti deadlift. Deadlift juga masih banyak yang berpikiran kalau deadlift itu untuk memperkuat pinggang. No. Itu bisa dibilang back workout atau leg workout bisa masuk, dan bahkan sebenarnya sudah kategori full body workout sebenarnya, karena harus mengkontraksikan satu badan. Sama dengan pull up, overhead press, ya kan? Apalagi overhead press, kita dorong ke atas nih, kan udah pasti pakai bahu, tricep gitu kan. Tapi kan kita dorong ke atas lah, kaki kita kalau kita lemesin nggak mungkin bisa dorong kan. Jadi otomatis itu sebenarnya hitungannya sudah full body sebenarnya. Jadi 6 gerakan tadi itu sudah full body lah. Nah, terus dan dianjurkan kita free weight. Jangan belajar yang pakai mesin dulu lah. Ya mungkin orang lain boleh berpendapat bahwa mendingan pakai mesin dulu untuk beginner segala macam, nanti tekniknya salah. Ini kalau dari pengalaman saya sih sebaiknya belajar dari kalau Anda dari beginner, sebaiknya belajar dulu yang free weight dulu. Ya tentunya ya harus dipilih yang ngajar siapa gitu kan. Harus yang bagus lah ngajarnya gitu, supaya bisa mengajar teknik yang benar. Karena gini, kalau misalnya kita free weight, otomatis kan kita belajar untuk menggunakan badan kita dengan cara yang tepat ya. Dan kalau misalnya kita terbiasa pakai mesin, contoh squat pakai mesin, terus deadlift pakai mesin. Nah sekarang pertanyaannya, 2 gerakan itu kan sebenarnya bisa dibilang functional training ya, latihan yang bisa digunakan untuk mempermudah atau melatih gerakan kita sehari-hari supaya kita tambah kuat melakukan segala macam. Nah kalau misalkan kita udah terbiasa pakai alat, terus kita mau ngambil barang dari bawah tapi kita nggak tahu caranya, karena kan kita udah terbiasa pakai alat, mengikuti gerakan dari alat. Jadi kita pas begitu kita melakukan gerakan tersebut tapi nggak ada alatnya, badan kita bingung karena ini ada hal yang sesuatu yang baru. Jadi diharapkan sebaiknya belajar dulu free weight. Jadi kayak mengaktifasi otot lah, seperti otot pantat, otot otot pantat, otot perut, segala macam itu harus diaktifasi untuk belajar. So jadi kayak, dan juga kalau kita bisa mengaktifasi otot pendukung seperti kayak perut, aktivasi otot satu badan, otomatis pembakaran kalori jauh lebih gede gitu. Oke? So jadi berdasarkan dari pengalaman juga 14 tahun saya latihan, 6 gerakan itu jadi basic lah. Ini basic banget. Terus juga untuk pembakaran kalori ya otomatis jelas free weight itu jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada
pembakaran di mesin, jelas gitu. Kalau saya klien saya rata-rata saya kasih 6 gerakan ini. Ini gerakannya diperhatikan tekniknya segala macam, dan pada saat mereka belajar teknik, mereka juga dibilang gila belajar tekniknya capek ya. Betul, karena apa ya, kita harus belajar gimana cara supaya badan kita tuh efisien gerak dari poin A ke poin B segala macam. Nah juga menurut research, kalau misalkan kita pakai free weight, itu ada otot kecil itu ikut aktif untuk menyeimbangkan supaya badan kita tuh tetap stabil. Nah itulah yang tidak kepakai kalau kita di Smith machine, karena kan sebenarnya kita tidak perlu menyeimbangkan. Contoh lah kayak misalkan squat. Kalau squat orang pasti taunya, oh ya udah turun dari atas ke bawah naik lagi, that's it kan. But then again, kalau misalkan lu main di free weight, kan kita harus nyimbangin. Pada saat turun kan bisa ya lu miring ke kiri, bisa ya lu miring ke kanan, bisa ya lu muter sini, bisa ya lu jatuh ke depan, bisa ya jatuh ke belakang. Jadi sebenarnya badan kita tuh, badan, kaki, bokong, punggung, semua itu lagi sedang bekerja keras untuk mempertahankan badan kita di satu posisi. Nggak depan, nggak ke belakang, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak serong kiri, serong kanan depan, serong kiri di belakang, serong kanan depan. Belakang, sorry. Itu. Nah beda kalau misalkan di Smith machine kita nggak perlu gitu loh. Nggak perlu menyimbangkan depan belakang kiri kanan, serong kiri kanan depan belakang, ya kan. Jadi kita cuma perlu, oh ya udah kita tinggal dorong aja gitu. Tapi bukan berarti Smith machine jelek loh ya. Semua itu menurut saya ada tempat dan waktunya. Tapi kalau misalkan menurut saya dan menurut research jurnal juga, sudah di cross check lah istilahnya gitu. Sebaiknya sih pertama belajar basic free weight dulu. Jadi belajar teknik gitu. Nah, baru nanti kalau misalkan penghabisan terakhir kita udah capek, terus kita mau tambahin isolation atau kayak di Smith machine, feel free to do it gitu. Oke, jadi sekali lagi squat, bench, deadlift, SBD, the big three yang biasa dilakukan oleh orang-orang powerlifting. Ya tapi mungkin kalian tidak perlu belajar sampai seberat itu, tapi setidaknya standar tekniknya bisa dipelajari. Habis itu overhead press, military press, yang tentunya yang sedang berdiri ya, dorong ke atas sedang berdiri. Terus pull up itu udah jangan tanya. Kalau mau tanya lebih detail silahkan tanya ke orang-orang calisthenics. Backnya gede-gede kayak sayap semua, udah kayak burung semua backnya. Dan gerakan apa itu, overhead press, dan gerakan barbell row. Jadi itu ada gerakan apa, vertical push, vertical pull, horizontal push, horizontal pull, squat and hinge. Nah itu adalah beberapa pola gerakan yang manusia perlu lakukan. Sebenarnya nggak cuma itu doang sih, sebenarnya ada yang lebih lengkap lah, seperti vertical pull dari bawah ke atas atau upright row. Terus juga ada carry kayak farmer's carry segala macam. Tapi setidaknya 6 gerakan tadi itu menjadi basic dari general strength. So, kurang lebih seperti itu. Nah ini dikombinasi dengan kalori defisit, Anda bisa menciptakan pembakaran kalori yang cukup banyak. Kalau digabung dengan kalori yang cukup, Anda bisa bikin otot gitu. So kurang lebih seperti itu. Thank you for tuning in. If you like my video, please like, subscribe, and share. Thank you very much.